Jadi sehingga kita bisa lebih lengkap prosedurnya, lebih lengkap dengan aturan-aturan hidup kita, lebih lengkap kalau ada masalah kita rujuk kemana-kemana, semuanya ada dalam Islam. Sebagai seorang keluarga Tionghoa, waktu sejak kecil ya memang menyadari bahwa semua agama dilakoni dalam keluarga. Ya mengenal Islam juga cukup waktu usia udah besar ya. Sebelumnya Konghucu, cuman karena dilarang kami menyebutnya di rapor itu Buddha. Tapi saya di gereja. Oke. Kebayangkan pusingnya. Cuman ya nggak paham lah ya sholat, ikut-ikutan ngaji. Terus ya tapi ke gereja juga gitu kan, ke Konghucu juga. Pindah ke Jakarta karena ada beberapa tujuan juga, karena saya ingin kuliah, saya ingin mengenyam ke pendidikan, dan saya juga ingin menjadi seorang yang lebih baik. Salah satu fasenya ya pertama itu ya karena memang dari keluarga yang cukup mampu, Ustaz. Bayangkan tidak bawa apa-apa, dalam artian bawa dalam bentuk rupiah itu, bahkan uang yang dibawa itu bukan milik Medem, disuruh mama bayar ke Engkim itu tante untuk bayar uang spray, Medem bawa untuk beli tiket naik kapal feri gitu kan, berani banget. Alhamdulillah ditunjukkan Allah ke Masjid Istiqlal, ke Yayasan Haji Karimwi, ke Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau Pembina Iman Tauhid Indonesia, bersyahadah di Masjid Istiqlal, dan dapat sertifikat keislaman itu dari PT, Pembina Iman Tauhid Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa. Sampai di Jakarta ya numpang, dan itu luar biasa galaunya. Bagaimana caranya supaya bisa hidup, bisa diterima oleh keluarga Medem yang di Jakarta, ternyata tidak diterima, numpang terus gak boleh. Waduh, ini besok harus cari kerja, udah berapa minggu itu. Akhirnya alhamdulillah Allah tunjukkan orang tua angkat. Nah di situ lagi proses untuk dimana titik cobaan Allah, bagaimana orang yang kita tumpangi itu juga nggak suka dengan kita, karena memang pengalaman mu'alaf itu kadang-kadang ada yang nggak baik, ada yang baik. Nah menurut orang yang ibu angkat ini saya mungkin seorang mu'alaf yang bandel lah gitu. Karena waktu datang itu kan nggak pakai jilbab, pakaiannya ya biasa anak-anak muda gitu kan. Iya. Dan ya itu banyak sekali cobaan-cobaan. Namun semakin saya berkomitmen kepada Islam, semakin banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Berbulan-bulan Medem meyakinkan beliau bahwa Medem itu bagus, rapi gitu kan, terus anak yang baik gitu kan, dengan cara bersihin rumahnya, karena beliau seorang ustadzah kan. Luar jadi ngambil bersihin hati dia toilet juga ya. Iya, bersihin toilet supaya jangan diusir sayanya gitu kan, mau kemana gitu kan nanti. Terus bersihin toilet, bersihin rumah, terus ngikutin beliau ke pengajian, jadi makmum gitu kan. Kalau sering dibetulin kiroahnya, tilawahnya, terus sholatnya juga dibetulin, terus diajarin untuk
adalah fikih-fikih sunnah itu yang diajarkan oleh beliau juga. Terus mengambil hati dan sampai di poin beliau melihat saya itu ternyata anak yang baik gitu kan. Di Masjid Istiqlal ketika berjumpa dengan sesama nasib perjuangan, sesama mu'alaf, disitulah saya bertemu dengan mu'alaf yang lain yang Masya Allah menjadikan saya lebih tegar. Dan ketika ngaji bareng-bareng dengan mereka, wih ada teman ya, wah ini terus ada yang orang-orang soleh, ustadzah yang dari kalangan Islam Tionghoa, termasuk ibu angkat Ustazah Qomaria Tegioksin itu juga yang memberikan inspirasi dan menjadikan seorang perempuan yang tangguh karena beliau juga masuk Islamnya dengan perjuangan. Dan ada juga almarhum Bapak Yunus Yahya yang juga salah satu yang membesarkan atau mendirikan Masjid Lautse di Taman Sari di Sawah Besar, dan Bapak Syarif Tanujaya yang almarhum, dan juga Bapak Dr. Muhammad Syafi Antonio termasuk yang saat ini juga saya bersama-sama dengan beliau membangun Institut Agama Islam Tazkiyah. Itu juga luar biasa, menjadikan ketenangan ketika bersama-sama dengan mereka, dan juga ketika dalam keadaan tidak mampu, banyak orang memberikan saya dalam arti tidak punya pendapatan pada waktu itu di awal-awal, berikan bantuan, beli jilbab. Saya ingat tuh dikasih, jadi diajak ke pengajian, terus nanti jamaahnya dimintain tolong kalau ada zakat infak untuk mu'alaf, waduh, untuk beli jilbab sama beli mukena gitu kan. Jadi saya mendapatkan itu, nanti saya dapat uang kain gitu kan, ngitung-ngitung besok pergi ke pasar Senen gitu kan, beli mukena, beli baju muslim. Nah, alhamdulillah tahun-tahun 91 itu. Ya pada saat itu saya juga nggak tahu ya, karena pokoknya yang penting saya ingin mengenyam pendidikan yang baik. Ya tidak punya cita-cita untuk jadi ini, jadi itu. Yang penting saya ingin berbuat lebih banyak lagi, membantu keluarga yang belum Islam, yang masih dalam kemaksiatan. Itu sebenarnya matlamat saya waktu itu. Dan saya ingat yang membawakan saya ke ustazah itu adalah seorang wartawan. Dan beliau mengatakan, kamu kan dalam saya ingat sekali beliau itu almarhum, namanya almarhum Optomo. Jadi beliau, om ini saya jelasin ya, kamu itu lagi di lingkaran setan. Kamu bagus tuh keluar, hijrah namanya katanya. Oh iya, saya hijrah. Ya kalau gitu kamu harus keluar dulu, memperkuat diri kamu, baru menolong yang lain. Kan ini anggota keluarga kamu kan sekarang maksiat ini. Kamu perlu bantu, tapi kamu harus kuatkan dulu, katanya gitu. Jadi saya ingat tuh, kamu masih terlalu kecil untuk ngomongin ini nggak baik, itu nggak baik sama koko sama adik-adik gitu kan. Jadi sekarang kamu harus menjadi muslimah yang baik dulu, katanya. Nanti kalau udah kuat baru ajak mereka ke Islam. Kamu tuh perempuan, rumah saya kecil, saya cariin ibu angkat aja lah ya, katanya. Jadi Masya Allah saya berhutang budi sekali dengan beliau. Ya dalam bahasa halusnya sebenarnya ini ya, cuman beliau memberikan nasihat itu sampai hari ini saya ingat gitu. 30 tahun yang lalu ya masih ingat saya. Ya semoga Allah meluaskan kuburnya, melapangkan kuburnya. Karena kan harus mendapatkan pendapatan, tidak mungkin saya minta kepada tempat yang saya saya tumpang, udah numpang, masa nggak ada kerja gitu kan. Waktu tamat SMA waktu itu, tapi qadarullah karena memang saya tuh suka ngobrol, suka silaturahim. Jadi sesama mu'alaf itu ada yang menawarkan pekerjaan. Jadi saya dapat 2 pekerjaan. Satu pekerjaan di PT perusahaan jasa, barang dan jasa. Kemudian saya pindah setelah berapa bulan, setelah itu saya pindah ke bank. Ada pekerjaan dari mu'alaf juga. Jadi teman-teman mu'alaf itu saling membantu lah biasanya. Jadi saya di PT Unibank dari 91 sampai 93 itu saya kerja di sana. Dan setelah itu baru saya mendapatkan kesempatan beasiswa ke International Islamic University Malaysia. Lama menunggu untuk kesempatan untuk kuliah. Jadi setiap hari saya lihat UI, logo UI itu kapan saya mau kuliah ya. Saya lihat kampus-kampus, kapan saya bisa kuliah ya. Tapi saya terus mempersiapkan. Jadi saya kalau pulang kerja saya nggak balik dulu ke rumah. Saya ke
ke stasiun kereta api dan satu stasiun ke stasiun yang lain. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris, nyari bule. Hi, excuse me. May I know your name, please? Nah, jadi gitu. Jadi saya ngelatih bahasa Inggrisnya di kereta api supaya bisa kuliah. Memang saya Memang rasa malu tuh dibuang enggak, gitu ya. karena memang dididik Beraniin aja. berdagang Oke. sejak kecil. Ya, memang harus ramah sama orang, harus berani ngomong, harus ini. Alhamdulillah. Waktu itu sebenarnya saya tuh pengen pindah ke Bank Muamalat. Ingat nggak 92 kan Bank Muamalat Indonesia pertama kali didirikan. Itu di sebelah saya. Saya di Bank Unibank di gedung BNI di Sudirman. Jadi saya sering ke sana karena saya juga aktif di ICMI. Teman-teman di ICMI itu dari Bank Muamalat banyak juga yang hadir di situ, namanya ICMI Lautse. ICMI Orsat Ulul Albab. Nah, jadi ke sana saya lihat, duh enak banget ya pakai jilbab, boleh sholat. Saya kayaknya harus sholatnya harus sempit-sempit gitu kan di bank yang konvensional. Terus saya pengen pindah. Terus saya bilang ke senior saya Pak Safi Antonio kan, bisa nggak saya pindah ke sini aja? Aduh kamu kan masih tamat SMA, kamu kuliah aja lagi. Kalau kamu pintar, kamu bisa kuliah di tempat saya kuliah dulu. Kamu bisa dapat beasiswa. Tulis aja tuh katanya. Nah, jadi saya coba, alhamdulillah. Oke. Saya dapat tawaran beasiswa di sana. Jadi Madam juga pernah dites sama suami. Madam tuh termasuk yang menghindar atau atau terus gitu menghadapi. Jadi kalau misalnya nih ada kursi, kita mau jalan ke depan, ada kursi, kita menghindar atau kita taruh kursinya ke kiri. Nah biasanya Madam taruh kursinya ke kiri, suami Madam menghindar. Nah jadi ada tipe-tipe seperti itu. Jadi Madam termasuk yang suka dengan tantangan. Semakin dikasih tantangan, semakin Madam mau coba sampai to the fullest kata orang Barat, sampai maksimalnya. Sampai betul-betul guess what I can do. Nah baru gitu baru nyerah Madam. Kalau enggak ya itu dia karena memang dididik seperti itu, harus kerja keras.